Udah, belum? Belum. Jadi gini, bermula dari concern kita mengapa ada fenomena yang unik. Ketika orang bermasalah masuk politik, tidak dipermasalahkan. Ketika orang tak bermasalah masuk politik, dipermasalahkan. Yang kedua, ketika ada orang tak bermasalah masuk politik, dia jalan sendirian. Nggak ada yang nemenin. Terus, di sisi lain kita menyaksikan dunia politik kita perlu ada perubahan. Perubahan itu salah satunya dengan adanya orang-orang tak bermasalah mau masuk ke wilayah politik. Jadi sebetulnya gerakan turun tangan itu mulai dari keinginan agar di dalam pengambilan keputusan kita yang prosesnya ditentukan lewat proses politik diisi oleh orang tak bermasalah. Nah, orang-orang baik harus mau membantu orang tak bermasalah. Ini Anda nih baik-baik semua nih. Orang baik-baik nih. Harus mau, saya menggunakan istilah tak bermasalah. Karena kalau menyebut istilah bersih, seberapa bersih, kemudian berintegritas, seberapa berintegritas, ketemunya sulit tuh. Tapi kalau tak bermasalah mudah. Dicek aja punya masalah nggak? Masalah hukum ada nggak? Masalah sosial ada nggak? Begitu kan? Nah, jadi teman-teman, asal muasalnya dari situ. Dan kita ingin agar tumbuh kerelawanan untuk membantu. Tujuannya ketika nanti mereka berjuang dibantu oleh anak-anak muda yang peduli, harapannya kalau mereka terpilih, mereka nanti tidak punya beban untuk balas budi kecuali balas budi pada gagasan. Karena kan teman-teman memilih gagasan, kan? Jen tadi juga bilang, saya memilih karena gagasan. Nah, gagasannya apa sih? Gagasannya membuat kebijakan yang pro rakyat, membuat kebijakan dengan prosedur yang ditaati, membuat aturan main yang berkeadilan. Itu kan kira-kira yang kita inginkan, bukan? Nah, tapi itu semua sulit untuk didapat apabila dibiarkan situasinya seperti selama ini. Kenapa? Karena biaya politik itu mahal. Kalau diisi dengan relawan, maka relawan itu akan mengurangi sekali. Nah, harapannya relawan ini nanti bisa membuat orang yang terpilih bekerja untuk kepentingan rakyat, menjalankan konstitusi. Jadi Gibran, awal muawalnya itu Gibran. Nah, saya sendiri ketika di kampus merasakan, saya rektor, kalau ada dosen pamit mau jadi caleg nih, itu dosen-dosen yang lain itu pada ngapain sih? Gitu. Udah enak-enak jadi dosen. Nah, saya bilang, lah kalau orang baik dosen terdidik begini mau masuk politik dipermasalahkan, lah terus kapan kita punya orang baik dalam politik? Betul tidak teman-teman? Ada seorang dosen kita yang mau menjadi wali kota waktu itu. Waktu menjadi wali kota, itu kolega kanan kiri tanya, buat apa ikut politik? Politik praktis buat apa? Justru kalau saya dukung malah. Bahkan ketika dosennya kampanye, saya ikut datang ikut kampanye. Dan saya melihat ini adalah sesuatu yang positif, kita harus dorong. Tahun 2009, ada seorang peneliti, namanya IJP singkatannya, Iwan Jaya Piliang. Betul kan? Iwan ya? Indra Iwan Piliang lain lagi. Indra Jaya Piliang, IJP. IJP itu peneliti di CSIS. Junior saya di Gajah Mada, dia di UI. Sudah datang, dia bilang, Mas, saya ini tertarik untuk jadi caleg. Gimana? Tapi teman-teman menentang semua. Gak ada yang setuju saya jadi caleg. Terus saya bilang, kalau saya sih setuju. Seperti dia, seorang pemikir bidang otonomi daerah, pemikir urusan politik, mau masuk ke dalam legislasi, jadi kita pengen punya legislator seperti dia. Jadi saya bilang, saya akan dukung.
Terus gimana sih? Begini aja, kita bikin pelepasan Indra Jayapiliang jadi anggota, jadi calon legislatif. Jadi kampus, kami undang pengamat-pengamat politik, undang semuanya kumpul di kampus Paramadina waktu itu. Judulnya melepas teman untuk masuk wilayah politik. Karena saya mau mengirimkan pesan pada semua, kalau ada yang begini itu harus kita dukung. Dia mau loh bertempur menjadi caleg tuh. Nah, pada waktu itu semua pada rame-rame datang. Jadi saya ini selalu sikapnya kalau ada orang yang mau masuk politik dan orang tak bermasalah, saya akan dukung. Saya akan dukung. Ada teman arsitek mau jadi wali kota di Bandung, saya ikut dukung. Itu tahun 2013 tuh. 2013, saya dukung, saya datangin, saya ikut ke Bandung pula. Saya bikin rekaman pula. Saya dukung. Jadi saya bisa mengatakan, Gibran, sebelum memulai gerakan turun tangan, saya punya rekam jejak pribadi. Mendukung orang-orang tak bermasalah masuk politik. Secara pribadi, bikin rekaman, bikin endorsement. Jadi, waktu itu belum kepikir bikin gerakan, waktu itu baru secara pribadi mendukung. Jadi di kampus itu dibikin, waktu itu unik, mana ada orang masuk jadi caleg dibikin pelepasan. Dari dunia kampus masuk ke dunia politik. Nah, di 2013 kemudian terpikir untuk menjadi sebuah gerakan, bukan sekedar endorsement individu. Dimulailah gerakan turun. Kenapa turun tangan? Karena biasanya kita urun angan. Saya kepengen Indonesia lebih baik. Namanya juga kepengen. Semua orang juga kepengen. Saya kepengen Indonesia begini. Saya ingin, itu namanya angan-angan. Nah, kita urunnya angan-angan aja. Kapan kita tambah T? Turun tangan. Nah, kalau dicalonkan maju, kalau tidak dicalonkan bantu yang dicalonkan. Sehingga kita ikut ambil tanggung jawab. Itu kira-kira, Gibran, ceritanya. Jadi dimulai dengan perjalanan saya sendiri. Saya memulai tanpa ada turun tangan tuh. Boleh dicek sama Indra Jayapiliang. Karena dia punya podcast namanya apa sekarang podcastnya tuh. Yang sama Darmawan Sepriosa. Madilog. Ada podcast Madilog. Itu nanti tuan rumahnya Indra Jayapiliang sama dia nggak kepilih waktu itu. Ya sudah nggak kepilih, tapi paling nggak kita bantuin. Terus mau baju wali kota juga nggak kepilih, nggak apa-apa kita bantuin. Nah jadi Jen kepilih dan tidak itu nggak ada masalah sebetulnya. Dan kalau pilpres kemarin kita tahu kok, pilpres kemarin aneh-anehnya banyak bener. Bener nggak teman-teman? Iya, jadi teman-teman mungkin nggak mengalami, tapi kalau yang ikut sepak bola tahun 80-an pasti ingat Maradona tuh pernah masukin pakai tangan tuh. Betul tidak? Dan dicatat sebagai kemenangan. Yang unik di situ apa? Maradonanya pun menerima trofi dengan percaya diri. Padahal dia tahu dia masukin bola pakai tangan. Semua orang juga tahu itu masukin pakai tangan. Tapi prosesnya ya kita akui, kita terima. Kenapa? Supaya proses bernegara jalan terus. Sambil pelajaran bagi semua. Jangan diulang dong yang begini nih. Jangan diulang, ongkosnya mahal loh nanti. Udah mulai ngerasain kan? Ongkosnya mahal tuh nanti. Kalau sesuatu dijalankan dengan cara yang dimulai dengan cara tidak benar, maka meluruskannya akan sangat sulit.